Ya. Shalom. Haleluya. Senang sekali bisa ada kembali di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Karena saya ingat kurang lebih 3 tahun lalu, ya, saya pernah khotbah di tempat ini. Ya, terima kasih untuk Ibu Gembala, tim pengembalaan semuanya. Nama saya Pendeta Heije Kopstan. Ya, dulu saya bawa anak saya untuk kuliah. Ya, lalu hari ini saya bersama keluarga, cuman mereka nggak bisa ikut dalam rangka sekalian liburan juga, ya. Nah, saya dari Makassar, Bapak Ibu. Ya, ada orang Makassar di tempat ini. Ada yang sudah pernah ke Makassar. Ada yang sudah pernah makan mie ujung pandang. Haleluya. Iya, saya sekretaris daerah GBI di Sulawesi Selatan, juga salah satu wakil gembala yang ada di sana, dan juga saya seorang dosen. Saya dosen tetap di STI Bali dan juga di ada beberapa STT dan universitas. Nah, oke, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang satu hal, ya, yaitu tentang panggilan untuk tetap hidup kudus, ya. Panggilan untuk hidup kudus. Katakan kiri kanan kita, temanya adalah panggilan untuk hidup kudus. Ya. Kenapa ini sangat penting? Karena hari-hari ini kita banyak diterpa oleh hal-hal yang membuat kita untuk keluar daripada kekudusan Tuhan. Saya percaya bahwa ketika kita ditebus oleh Yesus Kristus Tuhan, kita diselamatkan, anugerah Tuhan ada dalam kehidupan kita, itu adalah awal kita dikuduskan oleh Tuhan. Amin. Kita dikuduskan oleh Tuhan. Nah, sebenarnya sejak awal manusia sudah dipilih oleh Allah. Kita sudah dimuliakan oleh Tuhan. Kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Lalu kemudian manusia jatuh dalam dosa. Kita butuh keselamatan untuk kembali hidup dalam kekudusan. Dan itu keselamatan merupakan awal bagi kita, ya, untuk kemudian kita mengalami kekudusan Tuhan dan terus berjalan dalam kekudusan itu. Ingat bahwa dunia selalu menyerang kita dengan apa? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Dan 3 hal ini merupakan strategi dunia untuk membawa kita keluar daripada kekudusan Tuhan. Bahkan 3 hal ini merupakan keinginan dunia yang berusaha iblis sisipkan dalam kehidupan kita. Kalau secara tidak sadar, nanti itu akan terus berkembang, dan kemudian menguasai kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, 1 Petrus 1 ayat 16 berkata begini. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ya, dari mana ayat ini? Dari Imamat. Ya, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ayat ini berbicara bahwa ada panggilan kembali kepada manusia yang telah jatuh dalam dosa untuk hidup kembali dalam kekudusan. Kenapa sampai kita harus hidup kembali dalam kekudusan? Sebab iklim atmosfer ilahi itu kudus. Amin. Saya percaya bahwa tanpa saya, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya dunia bisa bertobat. Seluruh umat manusia bisa bertobat. Kalau Allah sendiri datang untuk menjejakkan kakinya di muka bumi ini dan memberitakan keselamatan bagi kita. Tapi yang terjadi adalah
kita akan binasa. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa berkenan bahkan melihat Allah. Amin. Nah, oleh karena itu kita dipanggil untuk masuk dalam kekudusan Allah, untuk hidup dalam kekudusan Allah. Inilah atmosfer awal kehidupan manusia. Ketika di Taman Eden, apa yang terjadi? Manusia dan Tuhan itu duduk bersama-sama, betul kan? Manusia dan Tuhan berjalan bersama-sama. Taman Eden itu berarti taman kesenangan, taman sukacita, tapi juga berarti kehadiran Tuhan. Hadirat Tuhan. Kita bisa bergaul di dalam taman itu, ya, dalam atmosfer ilahi. Kita duduk bersama-sama dengan Tuhan. Kita bercakap-cakap bersama-sama dengan Tuhan. Kita bercerita bersama-sama dengan Tuhan. Sebab kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, mulia dan kudus. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, betul kan? Ketika manusia belum jatuh dalam dosa, wah, ada keindahan, ada kenikmatan yang nyata, yang luar biasa, di mana Tuhan ada hadir bersama-sama dengan Adam dan Hawa. Dan saya percaya ketika kalau kita tidak jatuh dalam dosa, kita akan tetap ada bersama-sama dengan Tuhan, betul kan? Nah, tetapi ya ini yang harus kita percayai, bahwa manusia jatuh dalam dosa karena keinginan. Ya, sebab itu oleh karena itu supaya kita bisa dikuduskan sepenuhnya, mari kita serahkan keinginan kita kepada Tuhan. Ya. Manusia jatuh karena keinginan. Keinginan untuk menjadi sama seperti Allah. Betul kan? Dan banyak hal yang terjadi adalah hari-hari ini. Ya, manusia ingin sama seperti Allah. Hati-hati sebagai orang percaya. Oleh karena itu dikatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Nah, perhatikan baik-baik. Kudus atau kados itu berbicara apa? Kita disucikan, kita dimurnikan, ya, kita dikuduskan untuk apa? Untuk menjadi umat kepunyaannya. Jadi pengudusan itu berkaitan dengan tujuan. Pengudusan saya, Bapak Ibu Saudara, ketika kita diselamatkan, itu berarti kita dipilih, kita diambil keluar, kita ditetapkan untuk melakukan tujuan dan kehendak Tuhan. Ya, kekudusan asalnya dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kekudusan itu. Kekudusan tidak bisa diusahakan oleh manusia. Ada banyak pengajaran agama-agama yang berkata, kalau kamu ingin mencari Allah, maka kamu harus berendam di sungai. Kamu harus pergi bertapa supaya kudus, betul kan? Ya, kamu harus melakukan ritual-ritual tertentu supaya kita kudus. Kekudusan tidak bisa diusahakan oleh manusia. Katakan kiri kanan Bapak Ibu, kekudusan tidak bisa diusahakan oleh manusia. Ya. Kekudusan datangnya daripada Allah sendiri lewat karya Yesus Kristus di kayu salib. Berdoa baik, baca Alkitab baik, tapi itu hanya untuk mendisiplinkan kehidupan kita, untuk kemudian bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Kristus, supaya kita kuat, amin, dalam menghadapi tantangan kehidupan. Jadi hal ini yang harus kita perhatikan bersama-sama, bahwa saya, Bapak Ibu Saudara, tidak dapat mengusahakan kekudusan dengan kekuatan kita, dengan cara kita. Kekudusan itu datangnya daripada Tuhan. Kenapa demikian? Karena kekudusan adalah sifat dan karakter Allah.
Ini yang harus kita pahami. Tadi saya katakan, seandainya Allah yang kudus, Dia datang dalam kekudusannya, dalam pribadi Allah sendiri datang di tengah-tengah dunia, dunia akan hancur, manusia akan mati. Ketika Musa berkata, Tuhan izinkan aku untuk melihat wajah-Mu di Gunung Sinai, apa yang terjadi? Kamu tidak dapat melihat aku, tapi bisa, ya. Ketika aku berjalan, kamu harus sembunyi dalam liang batu itu. Dan itulah yang terjadi. Ketika Tuhan berjalan, ya, lalu kemudian tangan Tuhan menutup Musa, melindungi Musa, supaya Musa tidak binasa. Amin. Karena itu kita harus percaya bahwa kekudusan adalah karakter dan sifat Allah itu sendiri. Allah tidak berdosa. Allah tidak dikuasai oleh dosa. Allah kudus adanya. Itulah sifat dan karakter Allah. Karena itu Wahyu 4 ayat 8. Ketika para tua-tua kumpul bersama-sama, mereka kemudian menaklukkan, menaruh mahkota, melepaskan jubah mereka, dan kemudian sujud bertalut dan berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dalam tradisi penulisan Alkitab, kalau ada 3 kali berarti itu sangat-sangat penting. Kalau 2 kali itu penting, tapi kalau 3 kali kudus, 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 itu berarti hal yang sangat-sangat penting. Bahwa Allah kita harus menyatakan kekudusannya, supaya umatnya tahu bahwa Dia Allah yang kudus. Amin. Yang Maha Kudus, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dialah Alfa dan Omega. Kekudusannya adalah dirinya sendiri, yang berawal dari dirinya sampai pada akhirnya, dan Dia tidak bisa dipisahkan dengan kekudusan. Allah tak dapat terpisah dengan kekudusan. Amin. Karena itulah sifat dan karakternya. Jadi kita harus pahami, Allah kita kudus. Oleh karena itu, Dia menginginkan umatnya hidup dalam kekudusan. Ya. Yang kedua, bahwa kita dipanggil untuk dikuduskan, untuk hidup dalam kekudusan. Saya, Bapak Ibu Saudara, dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Nah, tadi saya sudah katakan di awal bahwa kekudusan itu berarti kita dipilih, kita ditetapkan, kita dipisahkan dari dunia dengan tujuan apa? Untuk melakukan kehendak dan tujuan Allah itu sendiri. Amin. Berarti dalam kehidupan kita, ketika kita percaya kepada Yesus, dikatakan apa? Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya yang saya lupa seterusnya. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata demikian, kan? Bahwa kita ini dipisahkan. Kekudusan itu berarti kita dipisahkan dari dunia untuk menjadi umat kepunyaannya, untuk menjadi umat miliknya sendiri. Katakan, saya adalah umat kepunyaan Tuhan. Ya. Saya, Bapak Ibu Saudara, adalah milik kepunyaannya. Dia yang memilih, Dia yang menetapkan kita untuk menjadi kepunyaannya. Memang sejak awal Tuhan sudah memilih manusia.
Tuhan sudah memilih manusia. Tuhan pilih Adam dan menempatkan Adam di Taman Eden untuk mengerjakan, mengusahakan, mengelola taman itu. Tapi karena keinginan, manusia memilih keinginannya sendiri. Ingat, Tuhan memilih manusia. Tapi manusia memilih keinginannya. Sehingga apa yang terjadi? Manusia terjerat dari bujuk rayu iblis. Akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Jatuh dari tujuan dan kehendak Tuhan. Menjadi apa? Budak. Jatuh dalam dosa. Itu menjadi budak iblis. Sehingga manusia yang jatuh dalam dosa mengikuti keinginan kehendak tuannya. Siapa tuannya? Iblis. Iblis baik, iblis kudus, iblis jahat, betul kan? Sehingga kita lihat manusia yang jatuh dalam dosa, yang belum diselamatkan, perbuatan-perbuatannya jahat. Aha, kalau begitu, apakah ada orang Kristen yang masih melakukan kejahatan? Ada? Banyak? Artinya apa? Dia belum menjadi milik Yesus. Aha. Ini dia yang terjadi dalam kehidupan orang percaya. Bahwa banyak orang yang percaya Yesus, KTP-nya Kristen, tiap hari Minggu hadir di ibadah. Tetapi gaya hidupnya, gaya hidup dunia, bukan gaya hidup Kristus. Karena itu panggilan ini tetap ada. Mari kepadaku supaya kamu dikuduskan. Kamu dipisahkan dari dunia. Kamu tidak mengikuti keinginan dunia lagi, tapi kamu mengikuti kehendakku. Makanya Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, aku akan memberikan kelegaan. Melakukan perbuatan jahat, melakukan perbuatan-perbuatan dosa, itu capek, Bapak Ibu. Betul apa betul? Ya, berusaha menutupi kebohongan demi kebohongan, berusaha untuk menutupi kejahatan demi kejahatan. Istilahnya gali lubang di sini, kemudian gali lubang sini, tutup lagi di sini, supaya orang bisa melihat kita. Wah, dia baik ternyata. Wah, dia ternyata baik. Tidak seperti yang itu capek. Betul apa betul? Dalam Kristen, dalam Kristus, kita tampil apa adanya. Amin. Nah, itulah kehidupan kita. Panggilan ini tetap terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Karena itu firman Tuhan katakan, Yohanes 17 ayat 17 sampai yang ke-19, ini doa Yesus. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Tadi kita sudah nyanyi lagunya, betul kan? Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Berarti begini.
keselamatan membawa kita dalam pengudusan. Kita sudah dikuduskan. Tapi panggilan itu tetap ada di dalam kehidupan kita supaya kita terus ada berjalan dalam kekudusan. Ini harus. Ini merupakan proses dalam kehidupan kita. Ini proses supaya kita menjadi apa? Sempurna sama seperti Yesus. Berarti keselamatan itu bukan berarti tujuan kita. Percaya Yesus, selamat, selesai. Apakah demikian? Keselamatan itu adalah awal dari sebuah tujuan. Ingat di sini tadi ayatnya apa? Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia. Kita masih hidup dalam dunia? Bapak Ibu Saudara masih hidup dalam dunia? Coba atau periksa dulu, lihat kiri kanan. Jangan-jangan ada yang kakinya tidak menginjak bumi. Ya, coba lihat dulu baik-baik. Ya, kita masih ada di dalam dunia. Apa yang terjadi dalam dunia ini? Dunia ini dikuasai oleh iblis. Dan firman Tuhan kalau kita baca Yohanes 17, jangan ambil mereka dari dunia. Jangan ambil mereka dari dunia. Kita mau berdoa nyanyi di seberang sana air mata hilanglah. Dunia penuh air mata. Dunia penuh perjuangan. Dunia penuh masalah. Tapi Yesus berkata, jangan ambil mereka dalam dunia. Kenapa sampai jangan ambil mereka dalam dunia? Kita diselamatkan di dunia kan? Kita tidak diselamatkan langsung masuk surga. Betul kan Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu percaya Yesus, dibaptis, itu di mana terjadinya? Di dunia. Betul kan? Yesus berkata, jangan ambil mereka dari dunia. Berarti keselamatan bukan tujuan. Kekudusan, kita dikuduskan, bukan sebuah tujuan. Keselamatan adalah awal dari sebuah tujuan. Amin. Makanya dikatakan panggilan kekudusan itu harus tetap diusahakan. Kita ada diselamatkan di sini untuk apa? Untuk terus mengusahakan kekudusan itu dan melakukan kehendak dan tujuan Allah dalam kehidupan kita, sampai Paulus berkata, aku berlari sedemikian rupa untuk apa? Masuk ke garis finish supaya dapat mahkota kehidupan. Itu upah nanti. Tapi selama di dalam dunia ini kita harus berjuang. Dunia bukan jalan tol. Dunia itu berliku-liku. Ada banyak masalah. Semua itu dikerjakan supaya apa? Memproses kehidupan kita. Ada daya tarik keinginan daging. Ada daya tarik keinginan roh, keinginan mata. Ada daya tarik keangkuhan hidup. Betul kan?
Semuanya ini harus dikikis dari kehidupan kita, sehingga ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu, disempurnakan selalu. Pemazmur berkata begini, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Ini bukan laguku. Banyak orang Kristen berkata, jangan, ini bukan laguku. Betul apa betul? Kita mau El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, berkat-Nya melimpah. Betul apa betul? Amsal berkata, orang yang dapat dipercaya mendapatkan banyak berkat. Tapi orang yang ingin menjadi kaya mendapatkan hukuman. Dalam proses perjalanan iman kita, kita harus terus hidup dalam kekudusan. Amin. Kita harus mengerjakan kehendak Sang Raja dalam kehidupan kita. Karena untuk itulah kita diciptakan. Untuk itulah kita dikuduskan. Untuk tidak menjadi sama seperti dunia ini. Sehingga pada waktu nanti Yesus datang kali kedua, fase pertama, Dia ada di atas awan-awan. Ya, apa yang terjadi? Ketika sangkakala berbunyi, kubur-kubur akan terbuka. Orang yang mati di dalam Tuhan, yang hidup saleh. Apa hidup saleh? Bukan saleh yang ada di mal-mal itu, SALE ya. Orang yang hidup saleh, pengertian saleh, orang yang hidup terus berjuang dalam keserupaan dengan Yesus akan terangkat. Lalu apa yang terjadi? Orang-orang yang masih hidup, yang mereka mempertahankan kesalehan hidupnya, kekudusannya, yang berjalan mengikuti Yesus juga akan terangkat. Ini yang disebut pertemuan di udara. Lalu kemudian kita akan masuk surga, terima mahkota pengadilan tahta Kristus, lalu pernikahan anak domba. Dan kemudian apa yang terjadi? Kita akan turun kembali bersama-sama dengan Yesus, Raja, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai. Bapak Ibu mau itu terjadi? Karena itu mari kita terus kerjakan. Yang ketiga, menjaga kekudusan. Ini merupakan ibadah kita yang sejati. Itu merupakan ibadah. Kenapa Paulus berkata kepada Timotius, kerjakan ibadahmu. Latihlah dirimu beribadah. Apakah latih hanya hadir tiap hari Minggu? Ini merupakan suatu latihan. Orang yang ingin membentuk otot-ototnya, tiap hari dia harus ke gym. Betul Bapak Ibu? Ya, karena saya tidak latihan, dulu perut saya itu 6 pack, hampir. Tapi sekarang jadi 1 ball. Ya, kita harus latihan. Itulah namanya latih dirimu beribadah. Eusebia, latih dirimu dalam keserupaan dengan Kristus. Latih. Ya, latihannya tidak cukup di gereja. Latihannya di dunia. Latihannya di mana? Dalam perkumpulan kita, arisan. Ya, kongko-kongko. Lihat di situ. Biasanya orang Kristen akan mudah tergoda. Tawaran-tawaran teman kita.
Betul apa betul? Kalau ibu-ibu ada yang suka gosip dan kita ikut nimbrung di dalamnya, hati-hati. Berarti keinginan dunia sedang menarik kita. Bapak-bapak juga, ya, lihat ada tontonan yang baik ini, yang bagus. Coba mana? Coba. Kita sedang mulai dipikat oleh keinginan dunia. Hati-hati. Karena itu mari kita jaga kekudusan. Ini karena merupakan bagian dari ibadah kita. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu. Demi kemurahan Allah, Paulus berkata, aku menasehatkan kamu. Allah kita Allah yang murah hati. Dia mengasihi manusia. Tapi dengarkan firman Tuhan. Demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berarti ibadah yang sejati adalah ketika kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Berarti hidup saya, Bapak Ibu Saudara, adalah hidup milik Kristus. Amin. Karena kekudusan itu berarti kita menjadi milik Tuhan, milik Kristus. Kalau milik Kristus, saya Bapak Ibu Saudara milik Kristus, maukah kita mencemari kehidupan kita kembali, berbalik dan melakukan perbuatan-perbuatan kejahatan yang diakibatkan karena dosa? Seharusnya penipuan, perselingkuhan, apalagi, dan semua tindakan kejahatan, pencurian, pembunuhan seharusnya tidak terjadi kalau manusia mendengar panggilan akan kekudusan itu. Amin. Dan itu harus terjadi dalam kehidupan orang percaya. Sebagai orang Kristen, jangan bangga bahwa kita orang Kristen. Justru ini merupakan kepercayaan dari Tuhan kepada kita semua. Ya, ini kepercayaan Tuhan yang harus kita kerjakan. Untuk apa kita ada dalam dunia ini? Supaya membuat perbedaan. Mana orang yang beribadah kepada Tuhan, yang menjaga kekudusannya, dan orang yang mengikuti dunia. Sehingga ketika ada masalah, persoalan, tantangan kehidupan, disitulah yang akan membedakan kita. Bagaimana cara kita menghadapi masalah, tantangan kehidupan, itu yang akan membedakan saya, Bapak Ibu Saudara, dengan mereka yang ada di dalam dunia ini. Karena itu firman Tuhan katakan, jangan ambil mereka dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Sebab firman-Mu adalah kebenaran. Oleh karena itu, hal yang terakhir, supaya kita tetap kudus, hidup kudus, pegang kebenaran, hidupi kebenaran. Amin. Karena firman itu adalah kebenaran. Berarti harus selalu bersekutu dengan kebenaran firman Tuhan. Maka Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus akan menuntun saya, Bapak, Ibu, Saudara. Mari katakan kiri kanan, tetap hidup kudus. Amin.